warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kelompok 3. Mata kuliah perencanaan pembelajaran. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang media pembelajaran. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama saya Megawati NIM 1927042012 sebagai Ketua Kelompok 3. Perkenalkan nama saya Dia Utari Pemetas Sabila NIM 1927041006. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Zulkarnain NIM 1827042020. Perkenalkan nama saya Hijrawati NIM 1927042014. Perkenalkan nama saya Humaira NIM 1927041014. Selanjutnya yaitu pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun submateri yang akan kita bahas pada video presentasi kali ini, yang pertama yaitu apa itu media pembelajaran, yang kedua yaitu apa fungsi dan manfaat media pembelajaran, yang ketiga yaitu bagaimana jenis-jenis media pembelajaran, dan yang keempat yaitu media pembelajaran berbasis komputer. Nah, yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Menurut Association for Education and Communication Technology mendefinisikan bahwa media pembelajaran yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi, di mana media dalam pembelajaran merupakan salah satu hal yang ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar, sebab adanya media pembelajaran secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik ketika proses belajar mengajar berlangsung. Media dalam pembelajaran merupakan salah satu hal yang menentukan tingkat keberhasilan proses belajar mengajar, sebab adanya media pembelajaran secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik ketika proses belajar mengajar berlangsung. Nah, jadi media pembelajaran ini kapan kita lakukan dengan cara yang menarik, maka akan lebih mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, ini tergantung dari pendidik bagaimana cara mengkombinasikan antara media pembelajaran dengan lingkungan di sekitar. Menurut Hamalik 1986 yang dikutip Azhar Arsyad mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya. Fungsi dan manfaat media pembelajaran menurut Levy dan Lenz 1982 yang dikutip Hujar Ahasanaki mengemukakan 4 fungsi dalam media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu yang pertama, fungsi atensi adalah menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertakan teks materi pelajaran. Yang kedua yaitu fungsi afektif, di mana dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Yang ketiga, fungsi kognitif adalah untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris adalah untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca, untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Baik, selanjutnya Nana Surjana dan Ahmad Rifai pernah mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas.
maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa, sehingga memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, metode pengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru juga tidak kehabisan tenaga apabila guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memamerkan, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, macam-macam media pembelajaran. Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macam-macamnya. Beberapa jenis yang paling akrab dan hampir semua sekolah memanfaatkan adalah media cetak dan papan tulis. Selain itu, banyak juga sekolah yang telah memanfaatkan jenis media lain seperti gambar, model, overhead, proyektor, dan objek-objek nyata. Sedangkan media lain seperti kaset audio, video, VCD, slide, serta program pembelajaran komputer masih jarang digunakan, meskipun sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar guru. Meskipun demikian, sebagai seorang guru, alangkah baiknya Anda mengenal beberapa jenis media pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar mendorong kita untuk mengadakan dan memanfaatkan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Menurut Rudy Birch yang dikutip dari Sadiman, mengidentifikasikan jenis-jenis media berdasarkan 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Berdasarkan 3 unsur tersebut, Birch mengklarifikasikan media ke dalam 8 kelompok, yaitu media audio, media cetak, media visual diam, media visual gerak, media audio semi gerak, media semi gerak, media audio visual diam, media audio visual gerak. Selanjutnya yaitu Birch mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi 8 kelompok. Yang pertama yaitu media audio, yang dimana media audio ini sendiri merupakan media yang sering digunakan dan berkaitan dengan indera pendengaran, contohnya itu radio. Yang kedua yaitu media cetak, yang dimana media cetak merupakan media yang menyampaikan pesan-pesan melalui tulisan seperti buku. Yang ketiga yaitu media visual diam, yaitu media yang dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun gambar seperti diagram maupun gambar. Dan yang keempat yaitu media visual gerak, yang dimana media visual gerak ini merupakan media yang dapat menampilkan gambar seperti pada TV ataupun film dan video. Yang kelima yaitu media audio semi gerak, yang dimana media audio semi gerak ini merupakan media yang memiliki kemampuan menyampaikan suara dengan gerakan tapi tidak secara nyata. Yang keenam yaitu media visual semi gerak, merupakan media yang menyampaikan suara disertai dengan gambar secara linear atau tidak dapat menampilkan gerakannya secara utuh, yang dimana seperti rekaman suara, yang dimana rekaman suara ini yang didengarkan oleh para siswa dan siswa membayangkan dengan sendirinya cerita yang ada pada rekaman suara. Yang ketujuh yaitu media audio visual diam, yang dimana media ini merupakan media yang menyampaikan atau menampilkan suara dengan gambar diam seperti film bingkai suara. Dan yang kedelapan yaitu media audio visual gerak, yaitu media yang menyampaikan suara dan gambar yang bergerak seperti TV. Sebagian ahli lain juga mengelompokkan media berdasarkan pada tingkat teknologi yang digunakannya, mulai dari media yang paling sederhana atau rendah hingga media teknologi yang paling tinggi, yang dimana jika media digolongkan antara media yang paling tinggi maupun yang rendah, maka penggolongan media sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu jenis media yang tidak diproyeksi.
seperti realia, model, dan grafis. Yang pertama yaitu ciri media realia, yang dimana media realia ini sendiri merupakan benda yang masih dalam keadaan utuh, dapat dioperasikan hidup dalam ukuran yang sebenarnya, dan dapat dikenali sebagai wujud aslinya. Secara teori, media realia ini merupakan penggunaan media realia yang banyak kelebihannya, misalnya dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Dan yang kedua yaitu media model, yang dimana media model ini diartikan sebagai benda tiruan dalam wujud 3 dimensi, yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya atau benda aslinya. Contohnya yaitu model Candi Borobudur, Tugu Monas, dan yang ketiga yaitu media grafis, yang dimana media grafis ini merupakan media yang tergolong jenis media visual yang menyalurkan pesan lewat simbol-simbol visual. Grafis juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dijelaskan melalui penjelasan verbal saja. Media grafis memiliki banyak jenis, misalnya gambar atau foto, sketsa, bagan, diagram, maupun grafis. Ketiga jenis media ini dapat dikategorikan sebagai media sederhana yang penyampaiannya tidak memerlukan tenaga listrik. Walaupun demikian, media ini sangat penting bagi siswa karena mampu untuk menciptakan kegiatan pembelajaran menjadi lebih hidup dan lebih menarik. Selanjutnya yaitu yang kedua, mengenai media yang diproyeksikan, di mana yang pertama yaitu transparansi OHP. Berbeda dengan media-media visual terdahulu yang tidak memerlukan alat penyaji. Transparansi OHP visualnya diproyeksikan ke layar menggunakan proyektor. Media ini terdiri dari 2 perangkat, yaitu perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Perangkat lunaknya berupa transparansi yang disebut OHT atau overhead transparansi. Sedangkan perangkat lunaknya adalah OHP, overhead projector. Selanjutnya yaitu yang kedua, mengenai film bingkai atau slide. Film bingkai atau slide adalah suatu film transparan yang umumnya berukuran 35 mm. Dalam satu paket program film, bingkai berisi beberapa bingkai film yang terpisah satu sama lain. Sebagai suatu program, maka durasi atau lama putar film bingkai sangat bervariasi, tergantung jumlah bingkai filmnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mengenai media audio. Media audio yang dibahas di sini khusus kaset audio, karena media ini yang paling sering digunakan di sekolah. Program kaset audio termasuk media yang sudah memasyarakat hingga ke pelosok pedesaan. Program kaset audio merupakan sumber yang cukup ekonomis karena biaya yang diperlukan untuk pengadaan dan perawatan cukup murah. Yang keempat yaitu mengenai media audio visual. Di sini media audio visual juga terbagi, di mana yang pertama yaitu media video. Media video merupakan salah satu jenis media audio visual. Jenis media audio visual lain, misalnya film. Tetapi yang akan dibicarakan di sini hanyalah media video, karena media video inilah yang sudah banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. Sebagian besar fungsi film sudah bisa digantikan oleh media video. Kedua yaitu mengenai media komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara-cara produksi dan menyampaikan bahan belajar dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Selanjutnya yaitu yang terakhir, mengenai media pembelajaran berbasis komputer. Dampak positif perkembangan teknologi informasi terhadap proses pembelajaran salah satunya adalah media beragam sumber belajar dan media pembelajaran. Media komputer dimanfaatkan dalam pembelajaran karena memberikan keuntungan-keuntungan yang tidak dimiliki
oleh pembelajaran lainnya, yaitu kemampuan komputer untuk berinteraksi secara individu dengan siswa. Model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran berbantuan komputer secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 4 model, yaitu yang pertama tutorial, yang kedua drill and practice, yang ketiga yaitu simulation, dan yang keempat yaitu problem solving model 1 dan 2. Komputer berperan sebagai pengajar, sedangkan model 3 dan 4 untuk mengembangkan penggunaan kemampuan memecahkan masalah melalui pendekatan discovery atau exploratory. Model 1 dan 2 komputer berperan sebagai pengajar, sedangkan model 3 dan 4 untuk mengembangkan penggunaan kemampuan memecahkan masalah melalui pendekatan discovery atau exploratory. Pendekatan discovery atau exploratory. Model 1 dan 2 komputer berperan sebagai pengajar, sedangkan model 3 dan 4 untuk mengembangkan penggunaan kemampuan memecahkan masalah melalui pendekatan discovery atau exploratory. Inilah pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.